di masa muda. Barangkali zaman SMA ikut organisasi Darmadi, dahar bahwa 5 ngaku hiji. Gitu. Ini siapa yang di warteg begitu? Atau pulang ngaji ngambil jambu orang, mintanya sama pohon, dia berarti setuju. Begitu ya dia ke pohon ya kan, ambil aja. Atau ngambil duit orang, bahaya. Paling gede dosanya ganggu barang orang, ngancurin kita punya usaha, repot. 1.000 rupiah yang kita colong duit orang, nanti di akhirat dibalikinnya 1000 rakaat sholat kita yang diterima oleh Allah. 1000 rakaat itu ada dalam Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari. Tetapi sampai 1000 orang nggak mau, dari 1000 perak, apalagi kalau miliaran yang diambil. Nah pertanyaannya, kita pengen tahu nggak, pengen balikin, ngibulin orang, pengen balikin bagaimana? Nggak tahu orang udah. Iya. Udah meninggal. Maka kalau kemudian orang yang nggak tahu, itu butuh kim yang jaga warteg SMP 48, tahu SMP 48? Gitu, umpamanya pulang ke Jawa, Tegal, Somedo Tegalnya, ini orang Somedo, di atas gunung rumahnya. Moga jadi kampung Islami, bagus menanamkan Islam ini. Selain pulang ke Jawa, paranin, udah mati, cari anak keturunannya. Ada nggak ahli warisnya? Itu caranya begitu. Karena itu barang warisan kalau udah mati. Pindah dari Jawa ke Papua dagang. Salahnya ngambil barang orang. Kalau kita nggak tahu tempatnya di mana, ini di mana, tapi kita yakin dulu ngambil mangga orang, ngambil duit orang, apa aja. Bagaimana nih? Kalau nggak tahu, masukkan di amplop. Masukkan di amplop. Kalau kita orangnya tahu namanya, kita tahu namanya, Tukiem Ibu Warteg. Tulis saja di amplopnya, amal jariah Ibu Tukiem. Begitu. 1.000 rupiah, ya 1.000 emang waktu ngambil 1.000 rupiah. Kasih pengurus masjid, kasih kepada apa musola dibangun, apa aja, 1.000 rupiah. Tapi tulis Ibu Tukiem. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai dipuji sama pengurus masjid. Ya Allah, Bapak itu tukang sedekah banget, rajin sodakohnya. Kita lihatin gitu, emang gue hebat. Padahal balikin duit orang gitu, balikin duit orang, balikin gitu. Maka tetap kok kita bakal dipuji, nggak bakalan enggak. Saya suka dapat duit dari orang marganya Siregar. Saya banyak dari dulu dapat duit, tapi bukan buat saya, buat orang. Buat dibagi-bagi. Saya makan sendiri sampai habis, bisa. Gak ada yang tahu ngasihnya. Begitu. Ngasihnya bisa lewat bank. Ngasih. Nitip bukan ngasih. Kadang orang datang, kita bagi-bagi dari kita, bisa. Gak ada yang tahu. Kita makan sendiri, bisa. Gak ada yang tahu. Orang gitu doang yang tahu. Sama dia. Dia gak tahu kita bagi, bilang aja udah, kan bisa. Kita tulis namanya, ini dari Bapak Fulan Siregar. Tetap kok pengalaman yang ada, orang juga makasih sama kita, walaupun wasilah. Kan wasilah doang kita nganterin, yang ngasih kan dia, orang juga makasih. Nah, jangan takut, ibarat orang nyolong, kayak begitu, jangan takut.
dapat kita juga didoain sebagai wasilah tuh. Begitu. Kasih aja. Jadi ketika nanti butuh qiyam mau nuntut kita, Tuhan, ini orang dulu ngambil bakwan saya. Ngambil bakwan. Ini yang repot naik kereta ini ke Cisauk. Di atas lagi bayarnya ke negara, ini repot ini. Siapa yang kayak begitu tuh? Disimprok ini, ya. Naik metro mini pura-pura tidur lagi. Ngomong kondektor ke depan, dia turun dari belakang. Siapa nih yang dulu begitu tuh? Aduh, ini balikin sebelum di akhirat, repot di akhirat. Pokoknya dihitung aja sholat kita berapa. Ya jarang sholat, ya udah habis dah. Dosa dia ditimpain sama kita. Kalau kita nggak punya ganjaran, orang ngibulin itu begitu. Makanya ini ada dua sisi. Kalau kita dikabulin orang, bersyukur. Kan punya kita di akhirat. Begitu. Jangan dipikirin. Begitu maksudnya. Kan balik sama kita. Kan lumayan ganjaran kita banyak. Biarin. Yang ngibulin biarin aja. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ya biarin aja dah. Begitu. Kita kayak begitu. Tapi kalau kita ambil barang orang, ini baik. Ini namanya muflis. Habis gitu. Wasiat Rasulullah sebelum wafat, detik-detik mau mati Nabi. Ya ma'syarul muhajirin wal ansar. Man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Begitu. Nabi pesan kaum muslimin sebelum saya mati, saya pesan jangan ngambil barang orang, balikin sebelum di akhirat. Repot balikinnya, enggak bisa. Batal yang diminta amal kita, repot. Maka sedekahnya diamplopin. Kita ingat butuh qiyam. Dulu jambu punya Pak Haji Ahmad, pulang ngaji Quran saya di situ umpamanya di sebelah aja sama kita. Ini jatuh di sebelah ya. Masih kagak jatuh dia. Kita ambil, saya mau ngambil dari jatuhan. Begitu. Ngambil dari jatuhan begitu. Padahal temannya juga yang nyeblak. Kata temannya, gua ngelempar, gua menemu. Iya, itu bekerja sama. Kalau begitu, dihitung ngambil daerah, balikin hidupnya. Jadi nggak perlu bilang, nggak perlu. Udah kelewat sih sebetulnya. Mungkin 2000 berapa itu ya? Kalau 2006 berarti bisa 2007-an itu kita terangi pada bab taubat. Itu udah diterangin oleh Imam Ghazali juga di Minhajul. Jadi balikin kayak model begitu, balikin, tulis saja dari butuh qiyam, dari Bu Ayu. Kalau orang yang masih ada, yang penting mau balik Pak Haji, ini ada orang nitip ngasih duit ke Pak Haji siapa? Saya nggak tahu orangnya. Cuman ini orang kalau dikasih duit mau girang aja, kalau makanan mau racun duit ini. Nggak apa-apa, balikin aja, pelan-pelan diangsur. Minta sama Allah, Tuhan jangan matiin saya sebelum saya lunas dari utang-utang ini. Saya ini lagi bayar kreditan yang kagak jelas ini, kreditan. Begitu. Jadi ketika butuh qiyam menuntut kita mau masuk surga kagak boleh, dilihat rekening dia. Loh, ada yang transfer ini. Namanya kita. Enggak, jadi dia baik banget dia. Begitu. Itu yang nyelamatin kita masuk surga. Caranya begitu. Alhamdulillah.